Halo Sobat Nime, gas lagi dah jawabannya. Namun sebelumnya ya seperti biasa cuy, bantu like dulu lah. Like aja cuy, nggak ngapa-ngapain, like waduh. Dan yang mau ngasih gua kopi ataupun ya bantuin gua bayar wifi lah, paling enggak bisa lah cek deskripsi lah. Tipis-tipis aja, yang penting nyoy. Waduh, langsung aja kita gas kan. Mereview sedikit dari part sebelumnya setelah Zauvan pada akhirnya setuju untuk dapat membantu Qilang dan juga Yueling menyelamatkan para bocah. Di sini Zauvan dia pun berjalan bersama dengan keduanya yang diikuti oleh Paman Yuan untuk dapat menemui para bocah-bocah yang saat ini sedang dirawat. Namun ketika mereka sedang berjalan, Zauvan dia pun mendengar suara dari para iblis-iblis cebol yang saat ini mereka sedang asik bermain, bertaruh untuk para bocah-bocah ini kapan mereka akan dapat kembali pulih. Hai cepat, letakkan bagianmu, taruh cepat, pil roh tingkat 5 atau 5 batu roh. Ya, ayo taruh, ujar dari iblis merah. Mendengar hal itu, di sini Zauvan dia pun berjalan ke arah para iblis-iblis itu dan berujar, "Hei, kelihatannya ini cukup menyenangkan. Bolehkah aku ikut bermain dengan kalian?" "Yo, tentu saja. Taruhlah 5 batu roh milikmu dan kita akan mulai bermain bersama." Ucap dari iblis merah mendengar ada suara seseorang yang ingin ikut bermain dengan mereka. Namun begitu dia melirik kalau orang itu ternyata adalah Zauvan, mereka semua langsung panik berlutut di hadapan Zauvan. Salam pelayan Zau, ujar dari keempat iblis cebol yang langsung berlutut. Melihat pemandangan gila ini tentunya sangat mengejutkan bagi mereka berdua, Qilang dan juga Yueling. Mereka tidak percaya bagaimana bisa 4 iblis cebol yang kultivasinya jauh di atas mereka bakalan dapat takluk di tangan Zauvan. Bahkan mereka juga sampai berlutut ketika mereka melihat Zauvan. Mereka berempat terlihat sangat-sangat ketakutan. Dan ini adalah pemandangan yang sangat sulit untuk dapat dipercaya. Apa? Bagaimana mereka bisa takluk sampai seperti itu kepada Zauvan? Ucap dari Qilang dan juga Yueling di dalam hati. Dan untuk iblis merah yang melihat Zauvan ada di tempat ini membuatnya berujar, plan Zau, ayo silakan. Di sini sembari mempersilakan Zauvan berjalan, iblis merah dia berujar, plan Zau, apakah kau yakin kau dapat membantu mereka memulihkan diri? Saat ini mereka berdua terluka dengan sangat parah loh. Ya, tentu saja, sambut dari Zauvan. Sebelumnya aku juga telah memperkirakan kalau hal ini akan terjadi. Maka dari itu jelas aku sangat yakin kalau aku dapat melakukannya, menyelamatkan mereka berdua, ucap dari Zauvan dengan santainya. Dan benar saja, sebelum memulihkan para bocah-bocah itu, di sini Zauvan dia pun mencoba untuk dapat memeriksa seberapa parah luka yang diderita oleh para bocah-bocah itu. Dan untuk UWR, ketika Zauvan dia menyentuh nadinya, Zauvan dia dapat merasakan kalau UWR dia telah mempelajari teknik belati bulat. Namun sayangnya lengannya terluka 2 bulan lalu. Dan jika dia terus memaksakan diri untuk melatih teknik ini dalam kondisi tubuh yang masih belum pulih, maka itu hanya akan membuatnya terluka dan dia dapat kehilangan kesadarannya. Bahkan hal itu juga dapat menghancurkan meridiannya, ucap dari Zauvan. Di sini Zauvan dia juga berujar, namun ketika aku melihatnya beberapa hari lalu, aku tahu kalau lukanya yang ada di tangannya belum juga pulih. Padahal luka itu telah terjadi sejak 2 bulan lalu. Dan itu juga membuatku sadar kalau ada sesuatu yang tidak beres dengan anak ini. Dan ketika dia terus berlatih, melatih dirinya itu hanya akan merusak efek dari pil penyembuh yang dia gunakan atau ya menunda kesembuhannya. Dan ketika aku melihat Yumier terus-terusan menekan anak ini untuk terus berlatih, membuat kecurigaanku semakin menjadi-jadi kalau sejak awal anak ini memang diincar oleh Yumier. Dan ya, itu sebabnya lah aku memperingatkan dirimu. Tapi sayangnya tidak ada satupun dari kalian yang mau menanggapi peringatan serius yang aku katakan. Sungguh menyedihkan, ucap dari Zauvan sembari melirik menghina ke arah 2 orang itu. Dan untuk kasus dari Gang Er, ya kurang lebih sama. Di sini Zauvan dia berujar, Qigang dia berlatih teknik esensi tubuh
teknik yang menuntut kekuatan fisik yang sangat kuat. Dan itu adalah sebuah teknik yang membutuhkan waktu berlatih yang sangat panjang, 3 hingga 5 tahun hanya untuk melakukannya. Dan 8 hingga 10 tahun untuk dapat menguasainya dengan sempurna. Tapi saat itu ketika aku memeriksa lengannya, aku dapat merasakan ada sebuah kerusakan di dalam organ internalnya. Dan aku menduga dengan kondisi tubuh yang dia miliki saat itu, tentu dia yang dapat menguasai teknik yang seharusnya ditempa selama 3 hingga 5 tahun. Tapi dia dapat melakukannya selama 4 bulan dengan bantuan dari pil khusus. Tentunya itu hanya akan membebani tubuhnya. Dan hal itu sama saja dengan menghancurkan diri dari dalam. Dan aku tahu ini semua adalah rencana dari Yumier untuk dapat menghancurkan dirinya dari dalam. Dan saat itu, bukankah aku juga telah memperingatkan dirimu, Kuwilang? Tapi sayangnya kau pun sama, ucap dari Zauvan, yang membuat kedua orang tua ini mereka pun sadar kalau ucapan dari Zauvan yang sebelumnya adalah sebuah kebenaran yang tidak mereka indahkan. Bahkan mereka sebelumnya menghina saran yang diberikan oleh Zauvan. Padahal seharusnya hal itu dapat melindungi kedua anak-anak ini dari sebuah petaka yang sangat mengerikan ini. Namun mendengar Zauvan yang berkata seperti itu membuat iblis kikir dia berujar, "Oh, pelayan Zhao, kalau kau tahu akan seperti ini jadinya kepada anak ini dari awal, lantas kenapa kau tidak memberitahukan hal ini dengan jelas akan konsekuensi dan penyebab serta resiko yang akan mereka hadapi di kemudian hari?" Tanya dari iblis kikir. "Iya, aku sengaja melakukannya," ucap dari Zauvan. "Memangnya kenapa kalau aku tidak mau melakukannya?" Ucap dari Zauvan yang membuat para iblis-iblis ini mereka tertawa. "Hihi, ya itu benar. Seperti yang diharapkan dari pelayan Zhao. Kau memang sangat kejam." Sedangkan untuk Zauvan sendiri, dia pun tahu kalau semua ini adalah sebuah berkah untuk dirinya pula. Karena jika saja tidak ada momen ini, ini juga akan sedikit merepotkan. Karena Master Sekte dia ingin aku mendapatkan sebuah prestasi. Maka dari itulah dalam situasi ini aku dapat menggunakan momen ini sebagai sebuah langkah awal untuk mendapatkan hati orang yang ada di tempat ini. Selain itu juga Paman Yuan dia juga telah memberitahukanku, memberikan sebuah pencerahan tentang Dao. Dan itu juga membuatku ingin merasakan sendiri arti dari jalan iblis yang dimaksud oleh Paman Yuan. Menciptakan kehidupan baru melalui kematian, memelihara akar iblis dengan kematian iblis yang lama. Ya, itu cukup menarik, ucap dari Zauvan. Namun melihat Zauvan yang tersenyum-senyum membuat iblis merah dia bingung. Dan itu membuatnya bertanya, "Pelayan Zhao, apa yang kau lakukan? Dan sekarang apa rencanamu untuk menyelamatkan mereka?" Ucap dari iblis merah yang saat ini memperhatikan Zauvan senyum-senyum baik. Dan untuk teknik menyembuh yang akan dilakukan oleh Zauvan tidak dengan menggunakan pil penyembuh, namun dengan mengeluarkan jiwa naga miliknya yang sebelumnya telah dia serap dari Huang Fu Tian Yuan. Jiwa naga yang telah bersatu dengan akar bodi yang dapat memberikan efek regenerasi dengan sangat cepat. Itu teknik naga biru yang melambung ke atas yang terlihat sangat luar biasa mendominasi. Dan itu jelas mengejutkan bagi mereka semua yang ada di tempat ini, termasuk Paman Yuan. Itu jiwa Vena Naga, ucap dari Paman Yuan yang tidak percaya kalau ternyata Zauvan dia memiliki jiwa Vena Naga walaupun itu belum dimurnikan. Tapi hal ini juga membuktikan kalau sosok jiwa dari Zauvan di masa depan adalah jiwa naga surgawi. Sedangkan untuk Zauvan sendiri ketika dia berujar Turning Dragon Roar, tiba-tiba saja naga itu pun meraung dengan sangat keras. Dan dalam sekejap tubuh dari Yuer dia bercahaya biru di sekujur tubuhnya. Begitu juga dengan Kuigang, tubuh mereka berdua bercahaya warna biru dari dalam yang dapat memulihkan seluruh luka fisik yang ada di dalam tubuh kedua bocah itu. Dan dalam sekejap semua luka-luka itu telah pulih dengan sempurna. Dan setelah itu semua, Zauvan dia pun kembali menarik jiwa Vena Naga miliknya masuk ke dalam tubuhnya, yang membuat ketiga orang ini mereka tidak percaya dengan keajaiban yang diciptakan oleh Zauvan yang memiliki jiwa naga Vena Naga
Ya, wah gila, ini terlalu luar biasa mengerikan. Ya, itu adalah teknik yang menakjubkan, sambut dari Kuilang. Karena benar saja, dalam sekejap di sini UWR dia pun dapat kembali membuka matanya. Dan tubuhnya juga terasa baik-baik saja. Bahkan UWR dia merasa seperti baru bangun dari tidurnya. Dan melihat adiknya yang dapat bangkit kembali setelah mendapatkan perawatan instan dari Zaufan, jelas hal itu membuat Yueling dia sangat-sangat senang melihat adiknya dapat kembali bangkit kembali. Yuer, kau baik-baik saja, dik, ujar dari Yueling. Sedangkan untuk UWR dia pun menyambut kata-kata dari kakaknya. Kakak, apa maksudmu? Ucap dari UWR. Namun dia juga merasakan ada sesuatu yang ganjal yang sedang menyentuh dirinya. Dan ternyata itu adalah Zaufan yang saat ini dia menyentuh tangan dari UWR. Di mana Zaufan dia juga melihat UWR dengan tatapan senyum yang menakutkan. Kayak om-om cabul yang membuat UWR dia pun yang sebelumnya selalu saja memiliki pandangan buruk kepada Zaufan, tentu dia pun kesal melihat tangannya dipegang oleh Zaufan dan itu membuat hal buruk akhirnya terjadi. Bam! Zaufan digampar oleh UWR, gampar dengan cukup keras. Setelah dirinya dipulihkan oleh Zaufan dan dia main tabok-tabok aja bahwa tuh yang membuat kedua orang ini mereka pun menjadi shock. Apa? Mereka tidak percaya dewa penyembuh yang telah menyelamatkan nyawa dari kedua bocah ini harus digampar dengan sangat mudah oleh bocah yang tidak tahu diri itu. Yang membuat Yueling dia jelas sangat panik. Dia sangat panik melihat adiknya yang benar-benar gak tahu diri. Yang membuat Yueling dia pun memohon ampun dari Zaufan. Pelayan Zau, tolong jangan marah. Dia baru bangun dari pingsannya, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi. Tolong pelayan Zau, tolong selamatkan. Tolong selamatkan adikku. Maafkan adikku. Tolong jangan marah pelayan Zau, ujar dari Yueling yang panik setengah mampus melihat adiknya yang bersikap tidak tahu diri. Dan untuk UWR dia juga nggak kalah kena repet dari kakaknya yang berujar kalau adiknya memang gak tahu diri. UWR, apa yang kau lakukan? Cepat, kau minta maaf kepada pelayan Zau dan kau memohon ampun kepadanya. Cepat, kau harus minta maaf sekarang juga. Cepat, ujar dari Yueling kepada adiknya yang menyebalkan ini. Namun jelas untuk UWR yang gak tahu apa-apa, jelas dia juga bingung dong tentang apa maksud dari ini semua. Dan ya, sampai jumpa di part selanjutnya besok lagi cuy. Karena memang dari sananya memang cuma segini cuy. Jadi ya gimana? Satu hari satu part. Jumat satu, Sabtu satu, Jumat satu, Sabtu satu, Minggu satu. Dari sananya gitu. Jadi ya gimana? Ya gitulah. Waduh. Dan ya udahlah, kita spoiler dikit lah. Akibat dari ulah dari kecerobohan yang dilakukan oleh UWR kali ini membuat UWR dirinya tidak mendapatkan apa yang seharusnya bisa aja dia dapatkan. Walaupun ya nantinya pada akhirnya dia juga di momen-momen tertentu di momen-momen selanjutnya dia akan mendapatkannya pula. Dan sampai jumpa di part selanjutnya untuk jawaban. Bye. Thank you. Dan sorry kalau uploadnya agak lama soalnya hari ini dibuat, hari ini diupload. Waduh. Dan sampai jumpa. Bye. Thank you so much. Ya gitulah.